Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan cerita-cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di episode yang lalu diceritakan bahwa Pradabasu telah menerima tamu agung yang berasal dari pembesar kerajaan Mojopahit, yaitu sahabatnya sendiri, Kanuruhan Gajah Enggon. Kanuruhan Gajah Enggon yang hubungannya dengan Pradabasu sangat akrab. Bahkan rahasia-rahasia Pradabasu yang menikah dengan Dyah Menur, kemudian rahasia tentang anaknya Kudomerto yang menikah dengan Dyah Menur, yaitu Kudo Swaboyo, juga semuanya ada di tangan Gajah Enggon atau Gajah Pradombo. Oleh sebab itu, hubungan kekeluargaan, baik itu istrinya Pradabasu yaitu Dyah Menur dan istrinya Gajah Enggon yaitu Nyai Sunowo, bahkan anak-anaknya yaitu anak Gajah Enggon, Gajah Sagoro, juga sangat baik dengan anaknya Dyah Menur yaitu Kudo Swaboyo. Sehingga dua keluarga ini tidak ada hubungan darah apapun, tetapi keakrabannya seperti saudara. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kanuruhan Gajah Enggon yang berkunjung ke rumahnya Pradabasu tidak lain adalah untuk mengajak diskusi antara Gajah Enggon dengan Pradabasu, karena dinilai Pradabasu orangnya wawasannya luas dan memiliki kecerdasan dan juga memiliki banyak akal. Oleh karena itu, sudah tepat apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, yang berkaitan dengan hal-hal ruwet rentangnya kerajaan Mojopahit, maka Pradabasu selalu dilibatkan walaupun tidak formal. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam percakapan antara Gajah Enggon dan Pradabasu ini, maka Pradabasu sudah mengerti permasalahannya. Duduk persoalannya disebabkan karena dirinya yang tidak diutus oleh Kanjeng Ratu Ibu Suri, yaitu Sri Gitarja Tribono Tunggadewi, dan juga tidak diajak oleh Patih Maduratna untuk pergi ke Sunda. Dan anehnya, dia diperintahkan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk pergi ke Sunda karena Patih Gajah Mada tidak mempercayai, mengkhawatirkan tentang pembicaraan-pembicaraan yang di luar batas antara Prabu Linggobuwono dengan Patih Maduratna yang didampingi oleh Empu Elam. Oleh sebab itu, Gajah Mada memilih seseorang kepercayaannya untuk mengetahui dengan pasti tentang apa yang dibicarakan dengan Prabu Linggobuwono saat Patih Maduratna dan Empu Elam ini menghadap di istana Prabu Linggobuwono. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah banyak cerita tentang keadaan-keadaan perkembangan politik yang ada di kerajaan Mojopahit, akhirnya Pradabasu memberikan sebuah saran bahwa tugas yang diberikan
Mahapati Gajah Mada untuk dirinya pergi ke Sunda mendampingi secara tidak formal, yaitu Patih Maduratna dan Empu Elam. Maka Pradabasu memberikan saran agar sebagai seorang pendengar yang baik, kemudian mengikuti semua kegiatan-kegiatan, yang mana kegiatan-kegiatan yang paling penting adalah ketika Patih Maduratna dan Empu Elam ini menghadap di Surosawan, yaitu sebuah balai penghadapan dari Raja atau Prabu Ligobwono, dan kemudian menyadap apa-apa saja yang telah dipikirkan, telah dibicarakan, dan telah disimpulkan di dalam pertemuan itu. Kemudian apabila ada waktu-waktu yang luang, kemudian ada kesempatan untuk bisa menghadap langsung dengan Prabu Ligobwono tanpa kehadiran dari Patih Maduratna dan Empu Elam, maka itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan hati ke hati antara Mojopahit dengan Sunda, dan hubungan-hubungan selama ini yang mengakibatkan mengapa kerajaan Mojopahit agak kurang berkenan terhadap kerajaan Sunda, disebabkan karena dengan leluasanya orang-orang Cina ini bisa keluar masuk ke Sunda, padahal yang mengamankan laut adalah kerajaan Mojopahit dengan biaya yang begitu besar. Oleh sebab itu, dengan latar belakang kekeluargaan, karena Raden Wijaya, Raja Mojopahit yang pertama, merupakan putra dari para pembesar yang ada di kerajaan Sunda Galuh. Itu adalah saran yang disampaikan oleh Pradabasu kepada Gajah Enggon apabila nanti beliaunya berangkat menuju ke Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Gajah Enggon bertanya kepada Pradabasu, "Mana anakmu yang pertama? Prajaga, kok tidak kelihatan? Aku sejak tadi tidak melihatnya." "Waduh, Kakang belum tahu. Prajaga sekarang ini sudah tumbuh dewasa, sudah besar. Umurnya sudah hampir 40. Tetapi Kakang sendiri sudah tahu, sejak kecil seperti itu, seperti anak keterbelakangan mental. Tetapi Kakang, dia juga memiliki keahlian-keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau sudah menghitung, waduh cepat banget. Kalau sudah mengerjakan sesuatu, maka dia seakan-akan lupa makan kalau apa yang dikerjakan itu belum selesai. Dan hasilnya luar biasa. Dia memang memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang seniman. Terus sekarang di mana? Sudah 2 bulan ini Kakak, Prajaga tidak pulang. Ya, namanya orang tua. Kadang-kadang apa yang aku sampaikan, kalau menurut aku ya biasa-biasa saja. Tetapi mungkin menurut perasaan dari Prajaga itu menyakitkan hatinya, sehingga sudah 2 bulan ini tidak pulang Kakak. Aku sendiri bingung. Aku sampai kurus memikirkannya, dan aku mencari kemana-mana, tidak ketemu. Oleh sebab itu kebetulan Kakang, kalau nanti Kakang ke Sunda, barangkali siapa tahu Kakang secara tidak sengaja kemudian menemukan Prajaga. Tolong Kakang,
segera untuk diperhatikan dan kemudian dirangkulnya supaya tidak kemana-mana, diajak. Baiklah itu nanti pasti kalau saya menemukan perjaka, barangkali siapa tahu secara tidak sengaja kemudian menemukan, maka akan saya ajak. Baiklah kakak, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Anggor berpamitan pulang dan dua keluarga ini sangat bisa dicontoh karena mereka hubungannya sejak awal hingga sampai usia yang sudah mencapai paruh hayat tetap rukun, tidak pernah melakukan perselisihan yang sangat vital. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita mengalihkan pada sebuah kisah. Ada di sebuah tepi laut, di mana di tempat ini tidak ada orang. Kemudian di belakang sebuah hutan yang luas, kayunya besar-besar. Kemudian seseorang ini duduk, sepertinya dia mengingat-ingat sesuatu. Kemudian terkadang dia meremahkan diri, kemudian bangun. Dia sendiri, tidak ada teman. Kemudian bagaimana dia sampai di sini? Juga dirinya juga tidak tahu. Dan juga tidak tahu siapa namanya. Kemudian dia bertanya, saya ini siapa? Kemudian saya ini ada di mana? Kemudian mengapa saya ada di sini? Itu semuanya adalah menjadi rezeki di dalam hatinya orang itu. Dia adalah prajurit yang tiba-tiba tidak tahu sebabnya. Dia berada di sebuah pantai yang ada di hutan Roba. Dia merupakan anak dari Pradabasu yang sejak kecil dirawat oleh Pradabasu. Tetapi sesungguhnya dia adalah keponakan, yaitu anak dari adik perempuannya. Kemudian ayahnya yang dulu menjadi prajurit Bayangkara, kemudian dia terbunuh karena kesalahpahaman dengan Gagak Bongol. Dan akhirnya sekarang sudah dirawat oleh Dyah Menur dan Pradabasu, dan sekarang sudah mencapai umur tidak jauh dari 40 tahun. Nah, sekarang ini dia berada seorang diri di sebuah pantai di tepian hutan sambil duduk. Entah apa yang dipikirkan. Rupa-rupanya dia memeras otaknya untuk mengingat masa lalunya. Tetapi ingatannya masih buntu, tidak bisa jebol untuk mengingat masa-masa lalunya. Bahkan namanya sendiri saja tidak mengenalnya. Kemudian dia menoleh ke arah kiri, dan dari jarak agak jauh dia melihat ada seseorang yang sedang menjala ikan di pantai itu. Maka dia berjalan menuju ke orang itu. Kemudian ditungguinya orang yang menjala itu. Akhirnya orang yang menjala ikan ini merasa ada seseorang yang mengawasi dan menunggui. Maka setelah selesai dia menjala, kemudian didatangi, dihampirinya orang itu. Kemudian ditanya namanya siapa. Dia tidak bisa menjawab. Asalnya dari mana? Dia tidak bisa menjawab. Asalnya orang ini
tidak percaya. Tetapi setelah lambat laun, orang ini akhirnya sadar bahwa orang yang dihadapi ini bukan orang munafik, orang yang lupa segala-galanya. Oleh sebab itu, diajaknya pun karena kasih, mungkin dia belum makan. Orang yang mengajak pulang namanya adalah Bandar Guris. Setelah sampai di rumah, maka diperkenalkan dengan istri. Kemudian Bandar Guris mengatakan, kamu tidak usah berbicara dengan istri saya, karena percuma kalau kamu berbicara dengan istri saya, karena istri saya bisu. Akhirnya Prajaka yang berada di rumah Bandar Guris ini akhirnya pada suatu ketika ditanya oleh Bandar Guris, bagaimana? Hei kamu, karena kamu tidak punya nama akan menyulitkan. Bagaimana kalau memanggil? Oleh sebab itu, bagaimana kalau kamu saya beri nama? Akhirnya seseorang yang ditawari diberi nama itu manggut-manggut. Akhirnya Bandar Guris memberikan sebuah nama, yaitu Riung Sedatu. Aku namanya Riung Sedatu? Ya, kamu sekarang namamu Riung Sedatu. Kalau kamu ditanya seseorang, kamu berasal dari mana? Jawab saja, dari hutan Roban. Kemudian Prajaka yang sekarang namanya sudah Riung Sedatu itu balik bertanya, mengapa kamu memberi nama aku Riung Sedatu? Begini, aku dulu punya teman, orang kaya raya. Tetapi dia akhirnya jatuh bangkrut dan cita-citanya semuanya gagal total. Sekarang entah di mana, saya tidak tahu. Oleh sebab itu, untuk mengenang sahabat saya, maka sekarang nama itu saya sandangkan pada dirimu. Oh, begitu ya? Benar, seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari hari ke hari, kemudian diamati, Bandar Guris terus mengamati orang ini yang diberi nama Riung Sedatu. Ternyata Bandar Guris juga melihat bahwa orang yang melupa segala-galanya ini masih menyimpan keahlian-keahlian tertentu dan kepandaian-kepandaian tertentu. Suatu ketika, pas diajak menjala ikan di tepi laut atau di pantai, maka tiba-tiba ada rombongan kapal laut. Rupa-rupanya kapal perang Mojopahit. Kemudian Riung Sedatu mengatakan, hei temanku, lihat itu kapal-kapal itu, jumlahnya 40. Sehingga Bandar Guris menjadi heran, mana mungkin dia bisa menghitung kapal itu 40 dalam jangka waktu yang sangat cepat, padahal jaraknya jauh. Setelah itu dibuktikan oleh Bandar Guris, ternyata benar, tepat sekali jumlahnya 40 kapal yang sedang berjalan. Akhirnya Bandar Guris berpikir, berarti orang ini, anak ini tidak sembarangan juga. Walaupun dia lupa segala-galanya, tetapi dia masih menyimpan kepintaran-kepintaran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akhirnya ketika istirahat di dalam menjala ikan, maka Bandar Guris mengambil sebuah kerikil, kemudian ditatanya kerikil itu, kemudian ditutup. Setelah itu Riung Sedatu diperintahkan, wahai Riung Sedatu, aku punya permainan. Coba kamu lihat, di dalam tompo ini ada batu. Kemudian
batu ini nanti saya buka, kemudian saya tutup dengan cepat, apakah kamu bisa menghitung berapa jumlahnya? Baiklah, aku cobanya. Akhirnya dua orang ini bermain, yaitu kerikil ini ditata sedemikian rupa oleh Bandar Guris, kemudian ditutup dengan cepat, kemudian dibuka dengan cepat, kemudian ditutup kembali. Apakah Riung Sedatu ini bisa menghitung atau tidak? Aku bisa menghitung, tapi dengan syarat jangan sampai ada yang menumpuk. Jadi boleh ditata lurus, boleh ditata melingkar, atau ditata bagaimana, asalkan tidak ada yang menumpuk. Aku bisa menebaknya berapa jumlahnya. Baiklah kalau begitu, maka Bandar Guris kemudian membelakangi Riung Sedatu, kemudian menata batu itu. Tidak ada yang menumpuk. Jumlahnya adalah 21 kerikil kecil, kemudian ditutup. Baiklah, sekarang permainan dimulai. Perhatikan baik-baik. Tombol ini akan saya buka, kemudian segera saya tutup. Apakah kamu bisa menebak atau tidak? Baiklah, dicoba ya. Akhirnya kerikil itu yang sudah ditata sedemikian rupa oleh Bandar Guris, kemudian dibukanya. Perhatikan, dibuka. Setelah itu beberapa saat kemudian ditutup. Sekarang kamu tebak berapa jumlahnya, kalau kamu bisa menghitung cepat. Jumlahnya 21. Maka heranlah yang namanya Bandar Guris. Anak ini luar biasa. Sekarang permainan kedua. Aku ingin mencoba. Sekarang tompo ini saya tutup. Sebelum saya tutup, saya menempatkan benda kerikil yang jumlahnya berapa, tetapi tidak saya buka. Kamu bisa menebak jumlahnya berapa? Ya, dicoba saja. Akhirnya Bandar Guris ini mencoba mengambil 4 kerikil, kemudian ditatanya tanpa ada yang menumpuk. Nah, sekarang di dalam tombo ini ada kerikilnya. Berapakah jumlah kerikilnya? Jumlah kerikilnya ada 4. Luar biasa. Dicoba lagi, dicoba dan dicoba. Maka akhirnya diambil kesimpulan bahwa orang ini, Prajaka ini yang sekarang sudah namanya Riung Sedatu, bukan orang-orang biasa. Tetapi karena dasarnya Bandar Guris ini adalah orang yang dahulunya orang kaya, kemudian jatuh bangkrut gara-gara permainan dadu, maka timbul kembali pemikirannya. Kreativitasnya ditujukan kepada kepandaian dari Riung Sedatu. Wah, ini hebat banget. Kalau nanti saya arahkan, saya ajak untuk bermain dadu, pasti dia akan bisa menebak. Karena tebakannya hanya mudah, besar atau kecil. Lebih susah apabila dibandingkan dengan menebak seperti yang saya coba ini. Baiklah kalau begitu, ayo pulang. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian pulanglah Prajaka yang sekarang namanya Riung Sedatu itu dengan Bandar Guris. Kemudian diberikan makan secukupnya. Kemudian tiba-tiba Riung Sedatu ini mengatakan, aku tadi melihat kapal-kapal bagus-bagus. Aku juga bisa membuat kapal yang lebih bagus dari kapal-kapal itu. Alangkah terkejutnya yang namanya Bandar Guris. Akhirnya ditanya, apakah kamu bisa membuat kapal? Bisa. Kemudian membuat kapal itu lama. Ya, itu kalau besar
Tetapi kalau sedang-sedang saja kapalnya, tidak lama. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi ingin sekali membuat kapal, tapi tidak punya modal. Nah, akhirnya Bandar Guris mencoba untuk menghubungi orang-orang, teman-temannya dahulu yang memiliki kapal-kapal yang rusak, yang ingin diperbaiki. Maka diperolehlah Pasen ada teman yang kapalnya rusak. Maka diajaklah Prajaka menuju ke tempat itu. Dan hasilnya luar biasa. Kapal-kapal yang rusak ini kemudian diperbaiki, dipermak oleh Prajaka atau Riung Sedatu ini. Hasilnya sangat memuaskan. Akhirnya banyak orang yang minta tolong untuk memperbaiki kapal-kapalnya yang rusak. Dan dengan cepat, maka Bandar Guris menjadi orang kaya, banyak uangnya. Setelah banyak uang, maka dia sudah berpikir untuk menggandakan uang ini supaya lebih besar lagi. Maka pada suatu ketika, uang yang diperoleh Prajaka, yang disimpan oleh Prajaka ini, kemudian dicoba untuk diminta oleh Bandar Guris. Wahai Riung Sedatu, bolehkah uangmu itu saya pakai? Perkiraan dari Bandar Guris pasti tidak boleh, karena itu adalah hasil kerja. Ternyata seluruh uangnya itu diberikan kepada Bandar Guris. Kemudian ditanya oleh Bandar Guris, mengapa kamu serahkan semuanya? Apakah ini hutang atau kamu berikan pada saya? Aku tidak butuh apa. Yang aku butuhkan adalah, kalau ada sesuatu yang aku butuhkan, maka aku bisa mendapatkan alat-alat pertukangan, ada tatah yang tajam, ada alat-alat yang lain, palu, pengungkit, dan sebagainya. Itu yang aku butuhkan. Baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana kalau kamu besok saya ajak ke pasar untuk membeli alat-alat itu? Aku setuju. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada suatu ketika Riung Sedatu atau Prajaka ini diajak pergi ke pasar yang tujuannya adalah untuk membujuk, yaitu Riung Sedatu dibelikan alat-alat pertukangan. Tetapi sesungguhnya tujuan dari Bandar Guris adalah menuju ke tempat perjudian, yaitu judi upiuk yang ada di pasar itu. Nah, setelah membeli alat-alat pertukangan, kemudian Riung Sedatu diajak oleh Bandar Guris menuju ke sebuah tempat, yaitu Dadu Upiuk. Setelah itu dicobanya Bandar Guris untuk memberikan petunjuk yang dilakukan oleh Prajaka atau Riung Sedatu. Setelah bandar ini menutup, maka Bandar Guris bertanya kepada Prajaka atau Riung Sedatu secara bisik-bisik, ini yang keluar besar atau kecil? Maka dia mengatakan yang keluar besar. Setelah dibuka, ternyata benar besar. Kemudian permainan dilanjutkan lagi. Kemudian ditanya lagi, bagaimana? Yang keluar apa? Besar atau kecil? Yang keluar besar lagi. Maka keluar besar lagi. Akhirnya diberikan kode oleh Bandar Guris. Kalau nanti kamu saya tanya, jangan kamu menyampaikan dengan kata-kata. Cukup kalau kamu menggeleng ke kanan, artinya besar. Tetapi kalau kamu menggeleng ke kiri, artinya adalah yang keluar kecil. Baiklah. Akhirnya
dadu ini diupiuk kembali oleh bandarnya. Setelah itu, setelah ditutup, maka bandarnya mengatakan, ayo, coba sekarang kamu semuanya boleh untuk menebak mana yang besar, mana yang kecil. Tiba-tiba, Bandar Guris ini setelah mendapatkan kode dari Prajaka atau Riung Sedatu ini, karena kepalanya digelengkan ke kanan, berarti yang keluar nanti besar. Oleh sebab itu, semua uang milik Bandar Guris ini kemudian ditaruhkan untuk yang besar. Akhirnya Bandar Upio ini mengatakan, kamu berani banget mempertaruhkan uangmu semua. Benar, karena aku yakin yang keluar adalah besar. Tetapi aku bertanya kepada kamu, mampukah kamu membayar uang sekian ini? Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir, pasti aku bayar. Pasti aku bayar. Tidak ada yang tidak saya bayar. Ayo, ini coba, siapa yang berani melawan ini? Akhirnya setelah dibuka dadu ini, ternyata yang keluar adalah besar. Akhirnya Bandar Guris mendadak hari itu menjadi orang kaya raya. Dan akhirnya dia pulang sambil membawa keuntungan yang luar biasa banyaknya. Dan rumahnya langsung dibangun. Kemudian dia membeli kapal-kapal. Dan sekarang dia sudah tidak butuh lagi menjala ikan. Sekarang dia sudah dikenal sebagai orang kaya di tempat itu. Akhirnya setiap hari menjadi langganan yang namanya Bandar Guris ini pergi ke pasar bersama Riung Sedatu untuk bermain. Sehingga setiap hari dia menang besar. Sehingga bandar-bandar yang ada di pasar itu semuanya menjadi bangkrut. Karena gara-gara Riung Sedatu yang bersama dengan Bandar Guris yang setiap hari menang besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika Riung Sedatu diajak lagi menuju ke pasar. Dia tidak mau. Entah mengapa dia tidak mau. Setelah ditanya, mengapa kamu tidak mau saya ajak ke pasar? Aku tidak mau, karena kamu penjudi. Ini menjadi sebuah ketertawaan bagi orang yang mendengar. Karena apa? Setiap hari sudah diajak berjudi. Baru sadar kalau Bandar Guris itu seorang penjudi. Akhirnya semuanya itu disadari oleh Bandar Guris, sehingga tidak dipaksanya. Dan karena dia tidak ke pasar, maka dia duduk-duduk di tepi pantai, melihat lalu lalang kapal-kapal yang lewat. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang yang namanya Sanjara. Sanjara belum tahu kalau Riung Sedatu itu orangnya seperti itu. Akhirnya pada waktu pertemuan pertama ini menjadi heran. Orang ini kok begini? Ditanya, kadang-kadang tidak nyambung. Tetapi banyak orang tahu gara-gara Bandar Guris diikuti orang ini. Akhirnya dalam waktu yang singkat Bandar Guris menjadi orang kaya raya. Bahkan sekarang ini dia sudah tidak berjudi lagi. Justru dia menjadi bandar judinya. Dan setiap hari dia membawa keuntungan yang besar. Akhirnya orang ini bercakap-cakap. Setelah bercakap-cakap,
akhirnya membuka aibnya Bandar Guris. Dan Sanjoro ini membuka aibnya, padahal Sanjoro adalah adiknya Bandar Guris. Tetapi saudara ini, dua bersaudara ini tidak pernah rukun, selalu bertengkar, dan rumahnya sudah sendiri-sendiri. Setelah Sanjoro bercerita tentang latar belakang dari Bandar Guris, akhirnya yang namanya Prajaka atau Reung Sedatu ini berkata, "Aku tidak mengerti yang kamu ucapkan itu. Yang aku tahu, kamu adalah saudara dari Bandar Guris, tapi kamu saudara yang tidak pernah rukun, sering bertengkar." Iya, memang saya sering bertengkar. Dulu memang dia orang kaya, akhirnya jatuh miskin. Setelah ada kamu, sekarang menjadi bangkit lagi, menjadi orang kaya lagi. Iya, saya tidak tahu mengapa dia menjadi kaya. Tiba-tiba, pemirsa dimanapun ada berada, ada rombongan kelelawar yang banyak sekali. Kelelawar ini menarik perhatian dari Prajaka atau Reung Sedatu. Kemudian dipandanginya kelelawar yang banyak itu. Tiba-tiba kelelawar itu dikejarnya. Akhirnya Sanjoro memberikan aba-aba. "Hei, kamu jangan mengejar." Pasti kalau orang yang sehat akalnya, tidak mungkin orang bisa mengejar kelelawar. Tetapi bagi Reung Sedatu itu tidak diperdulikan, dikejarnya terus, sehingga sampai di pantai itu tidak kelihatan, saking jauhnya. Pemirsa dimanapun ada berada, sekarang Reung Sedatu atau Prajaka itu sudah meninggalkan rumah Bandar Guris. Tentu saja Bandar Guris kehilangan, karena dia adalah orang yang menjadikan dirinya menjadi orang kaya, sehingga dia mencoba untuk menanyakan ke sana kemari, dan tentu saja tidak bisa bertanya kepada istrinya, karena istrinya bisu, tidak bisa menjawab. Dan akhirnya Prajaka sudah meninggalkan alas roban, sudah meninggalkan Bandar Guris, dan yang menjadi pertanyaan, kemana? Karena arahnya kemana? Pemirsa dimanapun ada berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Sampai di manakah Prajaka atau Reung Sedatu ini? Dan akhirnya bagaimana? Apakah bisa bertemu dengan Gajah Enggon saat wisuda? Atau bisa bertemu dengan adiknya, yaitu Pudo Swahuli, ketika adiknya ditugaskan untuk ke Sunda? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita ini. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.